Krisis populasi di Jepang semakin nyata. Ya, sejak beberapa dekade terakhir, Jepang terus mengalami penurunan angka kelahiran yang konsisten. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 ketika jumlah bayi yang lahir turun menjadi 686.061, turun 5,7% dari tahun 2023, angka terendah sejak data dicatat mulai tahun 1899. Rata-rata fertilitas juga merosot menjadi 1,15, jauh di bawah tingkat penggantian populasi 2,1. Penurunan ini telah terjadi 9 tahun berturut-turut, jauh lebih cepat dari proyeksi resmi, yang awalnya memperkirakan kondisi ini akan terjadi pada tahun 2038. Selain itu, jumlah kematian melebihi angka kelahiran, dengan selisih yang makin melebar. Pada tahun 2024, tercatat 919.237, lebih banyak jumlah kematian dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir. Jika membicarakan penyebab akar masalah, salah satu faktor utama yang menyebabkan adalah menurunnya jumlah pernikahan dan semakin bertambahnya usia. Hal ini membuat situasi kian sulit untuk menikah. Pada tahun 2024, jumlah pasangan menikah naik sedikit menjadi 485.063. Namun, secara historis, angka tersebut masih sangat rendah. Menurut data, orang Jepang yang memiliki anak tanpa melakukan pernikahan hanya 2%. Sehingga, penurunan angka pernikahan jelas mempengaruhi angka kelahiran hingga 50%. Faktor selanjutnya yaitu tekanan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi. Generasi muda sekarang menghadapi permasalahan upah yang rendah, pekerjaan tidak tetap, dan beban biaya pendidikan serta rumah yang tinggi. Misalnya, biaya membesarkan 2 anak bisa menghabiskan hampir setengah pendapatan tahunan pasangan pekerja, dan tingkat upah pria muda mengalami stagnasi. Beban inilah yang memicu keinginan tidak ingin menikah dan tidak ingin memiliki anak. Dan faktor yang terakhir adalah budaya kerja dan gender. Budaya kerja Jepang yang intens dan jam kerja panjang membuat perempuan sulit membagi antara karir dan peran ibu. Ketimpangan gender masih menjadi masalah mencolok. Negara Jepang sendiri berada di peringkat 118/146 dalam Global Gender Gap. Banyak perempuan bekerja dengan status tidak tetap, upah rendah, dan terbatas dalam akses mendapatkan cuti melahirkan atau pengasuhan anak. Kombinasi ini mendorong mereka menunda atau menghindari kehamilan. Saat ini, proporsi penduduk usia di atas 65 tahun sudah sangat tinggi, diperkirakan mencapai 40% pada tahun 2070, dan mungkin 35% pada tahun 2040. Sejak tahun 2007, jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran. Hal ini semakin memperburuk rasio ketergantungan sosial dan keuangan bagi usia produktif. Daerah pedesaan seperti desa Ichinono menyaksikan contoh sekolah ditutup, toko gulung tikar, dan banyak rumah menjadi kosong. Cerita boneka seukuran manusia dipajang untuk melambangkan kekosongan penduduk. Stimulasi komunitas yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup untuk mengatasi urbanisasi yang masif. Pemerintah melakukan berbagai langkah, di antara lain, tunjangan anak diperluas, pendidikan menengah atas digratiskan, dan cuti bersama dibayar 100%. Cakupan biaya persalinan diusulkan sepenuhnya gratis, mulai bulan April tahun 2026. Selain itu, pemerintah berencana melakukan penerapan kerja yang lebih fleksibel. Contohnya, di kota Tokyo, mulai diberlakukan pilot program 4 hari kerja bagi pegawai pemerintah daerah, dan mendukung jam kerja fleksibel agar orang tua dapat menyeimbangkan peran kerja dan waktu untuk keluarga. Melakukan peningkatan infrastruktur lewat investasi AI dan robotik. Jepang berharap dengan investasi ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mempertahankan produktivitas di tengah populasi yang menurun. Pemerintah Jepang juga berupaya membuka gerbang untuk imigrasi terbatas. Meskipun budaya homogen menjadi penghalang, Jepang perlahan membuka pintu untuk tenaga kerja asing dari negara lain, guna menopang segmen populasi di usia produktif. Kendala budaya. Nilai tradisional terkait pernikahan, keluarga, dan peran gender mungkin sulit diubah dalam waktu yang relatif singkat. Efektivitas program seperti yang diterapkan dari model negara lain seperti Hungaria, Skandinavia, dan Hongaria menunjukkan bahwa dukungan insentif moneter tidak cukup untuk menaikkan angka kelahiran secara signifikan. Di lain sisi, pemerintah Jepang lebih fokus kepada teknologi dan pasar tenaga kerja adaptif, tampak jadi strategi yang lebih realistis dalam jangka panjang. Penurunan angka kelahiran di Jepang bukan sekedar fenomena demografis, tetapi hasil dari interaksi kompleks antara tekanan ekonomi, struktur sosial, budaya kerja, dan kebijakan publik. Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai penanggulangan, dari subsidi keluarga, pengaturan kerja fleksibel, hingga revitalisasi pedesaan,
Tantangan mendasar seperti ketimpangan gender, biaya hidup tinggi, dan budaya kerja intens tetap jadi hambatan utama. Solusi jangka panjang mungkin tidak terletak pada membalikkan tren kelahiran, melainkan dalam mengadaptasi sistem sosial, ekonomi, dan teknologi untuk menjalani era negara menua. Fenomena ini memberi pelajaran penting bagi negara lain menghadapi penurunan populasi. Bukan melulu soal mengejar rasio kelahiran, tetapi soal membangun masyarakat yang produktif, inklusif, dan inovatif di tengah perubahan demografi global.